Ya, sebetulnya kalau bicara keberpihakan, yang namanya dana itu jangan dijadikan hambatan. Nah, Berapa sih besarnya dana yang akan digunakan untuk pupuk bersubsidi ini ketimbang dana-dana yang dikorupsi begitu. ya. Dan kita tahu persis ya, Pak Prabowo itu sangat concern untuk Hmm, melawan korupsi habis-habisan. Oleh hmm, karenanya, kalau memang kebijakan memberantas korupsi ini bisa dilakukan dengan baik, ya. maka uang yang hilang itu bisa digunakan untuk kepentingan para petani. Jadi kata kuncinya menurut saya keberpihakan petani ya dalam hal ini pemerintah kepada Ya. petani itu harus betul-betul dijadikan sebagai titik tolak kebijakan Pak Prabowo Ya. ke depan. Dono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sudah direkam, Ardian? Hah? Sudah, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di bidang pertanian, yaitu Insinyur Entang Sastra Atmaja. Beliau adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, menyelesaikan S1 di Institut Pertanian Bogor, aktif menulis sejak mahasiswa, dan menulis sampai sekarang, luar biasa rajin, pernah menjadi anggota DPR RI, dan sampai saat ini jadi Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat. Apa kabar, Kang Tang? Alhamdulillah, Bambang. Sehat ya? Nah, Iya. mungkin bisa dimulai dengan cerita sedikit biar agak lebih jelas tentang perjalanan Kang Entang ini menulis terus sampai saat ini. Mungkin bisa diceritakan walaupun singkat. Iya, saya dulu di IPB itu kan di Dewan Mahasiswa, Mas Bambang. Ya, ya. Dikasih tugas sebagai Ketua Bidang Komunikasi Dalam Negeri. Saat Ya. itu memang sedang terjadi gejolak karena ada SK 028, Pak Daud Hmm. Yusuf itu membubarkan Dewan. Hmm. Nah, pada saat Dewan dibubarkan, saya rajin bikin brosur-brosur, bikin selebaran-selebaran untuk melakukan konsolidasi kepada mahasiswa. Nah, sejak itu saya mulai banyak menulis di koran-koran yang saya sebut koran perjuangan zaman itu, ya, Hmm. kayak Merdeka, gitu, Pelita, yang memang koran-koran itu mengkritisi terhadap Hmm. kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kita tahu aksi mahasiswa tahun 77-78 itu meminta agar pemerintahan Pak Harto itu lengser karena memang banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Tapi rupanya kita gagal total waktu itu. Ketua Dewan dan Senat ditangkepin begitu, ya, dan akhirnya juga pemerintahan tetap langgeng. Nah, sejak itu saya tamat dari Setpen Bogor, kemudian saya sempat melamar ke Kementerian Pertanian, Mas Bambang waktu itu. Ya. Dan kebetulan saya juga ikut dalam
proyek kerjasama dengan Jerman Barat. Saya sudah diangkat CPNS waktu itu, masih 80%, tapi pada saat akan dilantik 100%, saya harus ikut P4 begitu. Dan saya memang saya menolak untuk ikut P4 karena teman-teman tahu persis lah kondisinya seperti apa. Nah, karena saya menolak, akhirnya saya mengundurkan diri ke Menteri Pertanian. Waktu ingat saya dirjennya Pak Wardoyo, dan saya dikasih surat untuk mundur dengan terhormat. Nah, setelah itu saya eh, bekerja di Universitas Islam Nusantara ya di Bandung gitu. Dari tahun 83 sampai 97. Karena 97 tidak boleh merangkap, saya harus ke DPR. Nah, setelah selesai di DPR, saya kembali membantu teman-teman di Jawa Barat gitu, mulai dari memerdekakan Kota Cimahi ya, dan terakhir saya juga diminta untuk bergabung di Badan Perencana Provinsi Bapeda, dan terakhir saya jadi staf khusus di Kementerian Kementerian uh, apa ya itu namanya tuh semacam pemerintahan Kabupaten Garut gitu, Bambang. Ya. Jadi staf khususnya Pak Bupati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Nah, belum lama Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nah, Pak Prabowo ini punya riwayat pernah menjadi Ketua HKTI, yang tentu masih akan terus berjuang di bidang pertanian untuk kepentingan petani dalam arti luas dan sebagainya. Nah, menurut Pak Entang, kira-kira apakah Pak Prabowo masih akan setelah jadi presiden memperjuangkan cita-cita seperti ketika dia jadi ketua HKTI? Harusnya iya, Mas Bambang. Ya, Harusnya iya, karena saya lihat Pak Prabowo ini orang yang punya komitmen dan komitmen untuk membela petani, melindungi petani itu sangat jelas, ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana komitmen itu diluncurkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program, sehingga cita-cita mulia Pak Prabowo untuk menjadikan petani bisa berdiri tegak di atas lahannya ya. sendiri, itu betul-betul bisa terwujud. Nah, memang Pak Prabowo ini kan punya banyak sekali program-program yang ditawarkan yang sangat populer. Ya. Antara lain menawarkan program untuk kemudahan pupuk, mendapatkan pupuk. Karena saat ini ada petani pengen membeli dengan harga non subsidi saja, kadang-kadang pupuknya tidak ada, apalagi mendapat jatah yang subsidi. Nah, apakah kira-kira itu bisa dilaksanakan, Kang Entang? Kalau bisa, caranya gimana? Ini kan sudah berbagai model, berbagai sistem diterapkan, tapi tetap saja nggak berhasil membantu petani dalam pengadaan pupuk. Ya, persoalan utama soal pupuk bersubsidi karena jumlah pupuknya tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, menurut data yang ada, petani itu butuh kira-kira 14 juta ton. Nah, selama ini ya pemerintah baru menggelontorkan 4,7 juta ton. Nah, baru sekarang ada keinginan untuk menaikkan 2 kali lipat sehingga menjadi 9,5 juta ton. Nah, kalau memang kebutuhannya sekitar 14 juta ton, berarti masih kurang begitu ya. Jadi harusnya pemerintah itu meningkatkan 3 kali lipat, nah, sehingga kebutuhan petani itu terpenuhi. Nah, Pak Prabowo waktu dia jadi ketua HKTI selama 2 periode dari 2005 sampai 2015 itu sangat concern terhadap kebijakan pupuk bersubsidi ini. Oleh karenanya
sekarang ada keinginan beliau ya untuk memudahkan bagaimana para petani itu mendapatkan pupuk. Nah, banyak cara sebetulnya yang bisa dipilih. Tapi menurut saya, yang paling efektif dan paling efisien, terutama dalam pola distribusi, itu harusnya dikembalikan kepada kelompok tani atau Hmm. gabungan kelompok tani. Sehingga tidak melalui rantai yang panjang. Hmm. Gitu. Dari pabrikan langsung ke kelompok tani. Nah persoalannya, bagaimana kualitas daripada kelompok tani? Nah, kalau Hmm. selama ini memang kualitas kelompok tani itu dicitrakan hanya aktif dan berkembang pada saat ada bantuan sosial, pada saat pemerintah memberikan bantuan Ya. alsintan, maka tugas kita adalah memperbaiki dan merevitalisasi kelompok tani itu sendiri. Begitu. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya kita benahi dulu kelompok tani. Setelah benah kelompok tani itu, baru ya kelompok tani sebagai penerima manfaat dari kebijakan pupuk bersubsidi untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggotanya. Nah, persoalannya bagaimana dengan sistem pendataan? Bagaimana dengan data-data yang selama ini dikumpulkan? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyiapkan data yang berkualitas? Ini juga merupakan persoalan yang harus dikaji, yang harus dilaksanakan lebih baik lagi. Eh, Kalau persoalannya alokasi pupuk bersubsidinya yang kurang dan kemudian akan ditambah, itu berarti akan menambah subsidi. Artinya pemerintah menambah subsidi. Nah, kalau ternyata pemerintah tidak mampu untuk menambah subsidinya, apakah mungkin eh, subsidinya itu misalnya dikurangi? Artinya kalau sekarang bisa hanya mensubsidi 50% misalnya karena dikurangi menjadi separuh, jumlah subsidinya sama tetapi bisa mendapat 100%. Nah, yang menjadi persoalan kemudian itu mengenai tadi distribusinya. Apakah tidak lebih baik pengalaman seperti dulu melalui KUD-KUD? Ya, sebetulnya kalau bicara keberpihakan, yang namanya dana itu jangan dijadikan hambatan. Nah, Berapa sih besarnya dana yang akan digunakan untuk pupuk bersubsidi ini ketimbang dana-dana yang dikorupsi begitu. ya, Dan kita tahu persis ya, Pak Prabowo itu sangat concern untuk hmm, melawan korupsi habis-habisan. Oleh karenanya, kalau memang kebijakan memberantas korupsi ini bisa dilakukan dengan baik, ya, maka uang yang hilang itu bisa digunakan untuk kepentingan para petani. Jadi kata kuncinya menurut saya, keberpihakan petani ya dalam hal ini pemerintah kepada ya, petani itu harus betul-betul dijadikan sebagai titik tolak kebijakan Pak Prabowo ya, ke depan. ya. Baik, luar biasa. Kemudian juga ada kebijakan yang di bidang pertanian, selain tentu swasembada pangan nanti juga mungkin kita bahas, itu yang banyak disoroti mengenai food estate, Kang Tan. Nah, itu Ya, seperti apa? Apakah memang yang sudah ini kurang berhasil atau mungkin masih akan dikembangkan? Seperti apa kira-kira kebutuhan food estate ini? ya sebetulnya food estate ini kan sudah uh, membahana sejak lama. Jadi Ya, bukan sekarang-sekarang saja, ya. Sejak zaman pemerintahan sebelum Pak Jokowi juga perbincangan tentang food estate ini sudah sering dilakukan. Nah, persoalannya kenapa sekarang mengedepan begitu? Karena menurut saya food estate yang disiapkan kemarin itu tidak melalui desain perencanaan yang berkualitas. hmm, Jadi lebih banyak mengejar pencitraan, lebih banyak mengejar target daripada menyiapkan desain perencanaannya yang baik. Nah, kebetulan saya sedikit terlibat dengan teman-teman di Bappenas gitu. ya, Dan yang banyak disorot itu kan
food estate yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan, gitu, ya, Ya, yang di Pulau Pisang itu ya, sehingga akhirnya ya, bisa kita lihat ya, saya perhatikan Kementerian Pertahanan juga tidak melakukan koordinasi dengan Bappenas gitu. ya, Padahal harusnya itu dalam satu payung, dalam satu kebijakan, sehingga tidak ada istilah ini food estate Kementerian Pertahanan, ini food ya, estate Kementerian Pertanian, tidak begitu. ya, Ya, ke depan ya, mungkin harus kita ingatkan bahwa food estate itu adalah merah putih bangsa kita gitu. ya. Sehingga harus kita lakukan dengan baik. Nah, kemudian program yang sangat populer ya sekarang yang Ya. banyak diperbincangkan itu adalah program makan siang dan susu gratis. Nah, itu berkaitan juga dengan ketahanan pangan. Orang sudah memperbincangkan bagaimana pengadaan beras, Ya. karena kita juga sering impor. Kemudian susu itu juga ternyata sebagian besar impor. Nah, bagaimana Kang tentang menyoroti program ini kira-kira pelaksanaan? Ya, ini kan program kampanye nih, Mas Bambang ya. Ya, Jadi ya, program kampanye ini harus kita terjemahkan ke dalam program yang sifatnya teknokratis gitu. ya. Nah, soal pemberian susu bukan hal yang baru bagi Pak Hmm, Prabowo. Sejak dia jadi ketua HKTI, ya revolusi putih itu ya artinya hmm, mengajak masyarakat minum susu sudah dikembangkan sejak lama. Jadi dengan hmm, pengalaman semacam itu, Pak Prabowo sebetulnya bisa merancang bagaimana kebijakan ya minum susu atau katakanlah meningkatkan gizi masyarakat itu juga bisa berkembang. Nah, yang ingin saya sampaikan, pemberian makan gratis dan susu ini lebih mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia kita ke depan. Jadi hmm, memang ujung-ujungnya ada di sana. Karena sumber daya manusia ini sangat penting sehingga gizi, ya, vitamin dan kebutuhan-kebutuhan esensial daripada bahan makanannya harus dipenuhi. Oleh karenanya, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa bagaimanapun juga makan siang gratis ini ada kaitannya dengan penyelesaian soal stunting, persoalan hmm. kekurangan gizi, persoalan gizi buruk, dan yang lebih penting bahwa kalau makan gratis ini sudah bergerak, maka akan terjadi dinamika dan pergerakan ekonomi yang cukup besar, terutama di daerah pedesaan yang selama ini memang bisa digerakkan kalau ada program-program yang bisa melibatkan banyak pihak. Misalnya untuk makan ini kan pasti akan membutuhkan ya semacam pelaksana-pelaksana di lapangan, Ya, kan tidak langsung dikasih duitnya begitu. Tapi bagaimana menumbuhkan ya kelompok-kelompok UMKM untuk bisa terlibat secara aktif, tentu UMKM yang bertanggung jawab, bukan UMKM jadi-jadian gitu. Ini mungkin yang ya. ingin saya tekankan di situ. Ya, jadi itu unsurnya banyak sekali. Eh, Bisa terutama misalnya beras, kemudian juga petani sayur, kemudian peternak telur, misalnya, Oh, kemudian apa ikan, daging, budidaya ikan. ayam, ikan, susu, tahu, tempe, dan sebagainya. Ya. Eh, Nah, seberapa jauh ini tadi tidak hanya melibatkan UMKM, tapi juga mendorong bangkitnya produsen-produsen tadi pangan, sayur, apa, daging, ayam, ternak, telur, ikan, dan sebagainya, Kang Bang. Ya, jadi ujung-ujungnya program ini akan melibatkan pentahelix. Jadi Hmm. tidak cukup hanya pemerintah, tapi komunitas ya, bahkan media juga harus terlibat di dalamnya gitu. Ya. Nah, sehingga dengan semangat sinergitas, semangat kolaborasi bahwa program ini adalah program bangsa secara keseluruhan, maka tidak akan ada lagi sentimen-sentimen bahwa program ini hanya sifatnya politis, tapi program ini juga memberikan sebuah nilai dalam arti Hmm. bagaimana
kebersamaan, gotong royong itu ditumbuh kembangkan kembali. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya. Nah, sekarang kita ke persoalan yang jauh lebih mendasar. Bahwa pemenuhan pangan kita itu banyak yang tergantung dari luar negeri. Susu, daging itu juga kita masih impor semua. Makanan-makanan pokok seperti padi, beras, gandum, kedelai, gula, Jagung. jagung. Nah, ini mungkin nggak 5 tahun Presiden mantan Ketua HKTI ini benar-benar mempunyai energi yang besar untuk menangani persoalan ini, Pak Antang? Ya, kalau menurut saya yang paling bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah menyiapkan grand design, menyiapkan kerangkanya. Swasembada pangan itu beda dengan swasembada beras begitu. Ya. Jadi kalau kita mau jujur, ada skala prioritas yang disiapkan selama 25 tahun ke depan begitu. Sehingga pada saat Indonesia Emas 2045, dari grand design yang disiapkan ini, mana saja yang sudah bisa swasembada begitu. Jadi orang Sunda bilang jangan ngarau kusiku katanya begitu ya. Tapi lakukan berdasarkan prioritas-prioritas dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Jadi saya yakin Pak Prabowo juga bukan Superman begitu. Tidak mungkin dalam 5 tahun akan bisa swasembada untuk semua komoditas pangan begitu. Tapi saya optimis kalau untuk beberapa komoditas digarap dengan serius, maka itu bisa kita laksanakan swasembada. Nah, kalau menurut Pak Entang kan sudah berkecimpung mengkritisi dunia pertanian kita cukup lama. Apa yang seharusnya secepatnya dilakukan dan apa yang kira-kira bisa dilakukan? Ya, yang pertama di sektor pertanian ini kan ada yang namanya kebutuhan pokok. Ya. Jadi komoditas yang memang harus tersedia. Makanya pemerintah sudah menetapkan ada komoditas-komoditas strategis dan komoditas politis. Salah satunya adalah beras. Jadi memang swasembada beras itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kepada impor. Bahkan kalau berani, ya bagaimana kita menjadikan swasembada beras ini sebagai salah satu idealisme di era pembangunan hari ini. Nah, untuk itu menurut saya tentu ada hal-hal yang sifatnya strategis yang tidak mungkin hanya diselesaikan berdasarkan kurun waktu yang pendek. Nah, saya yakin dalam RPJP pembangunan jangka panjang 25 tahun ke depan, teman-teman perencana baik di Bappenas atau di Bapeda sudah menyiapkan itu. Hanya yang jadi persoalan, bagaimana kebijakan yang disiapkan dalam political will ini bisa diikuti oleh political action. Nah, akar masalahnya ada di sana, Mas Bambang. Apa yang menjadi kebijakan politik kadang-kadang sulit dieksekusi, ya. Apalagi dengan mekanisme dan sistem penganggaran yang selama ini kita lakukan. Ya, jadi penganggarannya kan berdasarkan prioritas. Jadi sektor pertanian dianggap tidak prioritas karena pertanian bicara dunia akhirat akan berbeda dengan sektor-sektor fisik seperti PUPR yang memang bisa quick yielding dan itu menghasilkan bagi para kepala daerah. Gitu. Ya, nah ini kan
persoalan kita itu kan memerlukan tadi kebersamaan tadi, Ya. gotong royong tadi, perencanaan, grand design. Nah, sekarang kita mempunyai Kementerian Pertanian, kita mempunyai Badan Pangan, kita mempunyai Bulog. Nah, kadang-kadang harus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk fasilitas infrastruktur pertanian harus dengan PUPR. Ini eh, seperti apa kira-kira bentuk koordinasinya gitu? Apa melalui badan kerjasama atau melalui apa kira-kira? Iya, kan pemerintah sudah melahirkan peraturan presiden nomor Ya, 66 tahun 2021 tentang Badan ya, Pangan Nasional. Jadi sebetulnya beberapa kementerian itu sudah ya, memberikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas ya dan tanggung jawab yang selama ini dilakukan. Contoh misalnya Kementerian Pertanian sudah menyerahkan sebagian ke Bappenas, ya, Kementerian Perdagangan sudah menyerahkan, Kementerian BUMN sudah menyerahkan. Salah satunya adalah Bulog, di mana Bulog sekarang ya, itu betul-betul menjadi operator pangan ya dan ya, regulatornya ada di Badan Pangan Nasional. Nah, pertanyaannya, kok pemerintah seperti yang setengah hati, ya, ya, terutama Komisi 4 DPR untuk memberdayakan Badan Pangan Nasional ini ya, betul-betul bisa bermartabat. Nah, ya, sama Mas Bambang bisa dipikirkan lah, ya, anggaran 1 tahun ya, untuk Bappenas itu hanya 442 miliar. ya, Apa yang bisa dilakukan dengan angka itu untuk memanage 38 provinsi, 527 kabupaten ya, kota, supaya ketahanannya pangannya kuat, ketersediaan pangannya terjaga, ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita dibentuknya Bappenas itu bukan hanya sekedar lembaga koordinasi gitu. Nah, sekarang teman-teman masih berpikir Bappenas itu hanya badan koordinasi saja, ya, yang menyambungkan berbagai kelembagaan-kelembagaan yang terpisah. Tapi pada satu sisi Bappenas juga harus memerankan eksekusi. Contoh Mas Bambang, kalau kita ya, akan melaksanakan program diversifikasi pangan, ya, meragamkan pola pangan itu tanggung jawab siapa sekarang? Kan ya, sulit. Kementerian Pertanian tidak, karena sudah tidak ada Badan Ketahanan Pangan, sudah dibubarkan. Kementerian Kesehatan juga tidak. Nah, berarti ini adalah tugasnya Badan ya, Pangan Nasional. Nah, selama ini kita lihat, kenapa diversifikasi pangan itu seolah-olah setengah hati? Ya karena kebijakannya itu suka-suka gitu. Kalau ingat baru ada program diversifikasi, kalau lupa tidak ada. Akhirnya ya orang tetap tidak bisa meragamkan pola makan, ya walaupun dalam semangatnya itu sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap beras. ya. Jadi ringkasnya diperlukan sebuah strategi besar, Pak ya. Jadi untuk Ya, melaksanakan ini termasuk bagaimana apa ada patriotisme ya, untuk menggunakan apa pangan dalam negeri daripada impor. Jangan kalau sulit sedikit ya lebih mudah impor, lebih murah dan ya. ada yang diuntungkan dari itu. Nah, kebijakan itulah Hmm. yang selama ini kelihatannya apa ya menghambat atau tidak memberi semangat untuk memajukan apa produk pangan nasional. Jadi menurut Kang Entang seperti apa tradisi Jadi impor kita ini? kelihatannya sekretariat pengadministrasian ya setiap Ya, kebijakan pangan ini yang harus kita benahi, Mas Bambang. ya, Dulu kita ingat ada yang namanya Sesda Lobang tuh, di bawah pimpinan Pak Solihin GP itu waktu itu. ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang langsung berhadapan dengan pangan, dengan petani, semua diadministrasikan di Sesda Lobang gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang kita akan berpihak terhadap sektor pertanian, situasi ini juga bisa kita lakukan. Nah, tinggal sekarang mencari orang yang tepat gitu ya. Ya, Kira-kira masih ada nggak sih orang-orang yang seperti Pak Solihin GP dulu, begitu ya, idealisme, begitu cinta terhadap pertanian, bahkan bagian kehidupan sampai akhir hayatnya kemarin juga itu selalu ya, dipersembahkan kepada para petani. Nah, dengan demikian, kalau Mas Bambang ingin
melihat ke depan terkait dengan impor pangan, ya kita harus tegas. Regulasinya sudah ada, ya, impor pangan tidak diharamkan, tapi bagaimanapun juga harga diri sebagai negara agraris jangan sampai menjebakan diri Ya, kepada kegiatan impor gitu. Jadi ya, kalau bisa impor kita kendalikan saja berdasarkan solusi-solusi yang sudah terukur, dan jangan lupa untuk menyelesaikan persoalan impor ini banyak pihak yang terlibat, terutama para pemburu rente yang sekarang ini hmm. memang ada tapi tiada begitu. Nah, ini juga harus menjadi catatan-catatan khusus kita, Bang. Ya. Eh, ada beberapa hal sebenarnya yang Ya, jangka panjang setelah strategis itu harus dipertimbangkan. Eh, Pertama adalah jika ada masa-masa yang apa ya, yang terjadi darurat atau krisis, semua negara membutuhkan pangan yang sama, eh, mereka membatasi diri tidak menjual, itu akan menyulitkan kita. Kemudian menurut saya yang kedua adalah impor kita yang terlalu besar untuk gandum yang tidak bisa digantikan kelihatannya kalau tidak dikurangi sehingga ke depan akan semakin menyulitkan. Bagaimana menurut Kang Entang? ya. Untuk menyelesaikan itu memang butuh patriotisme, Mas Bang. Ya, Butuh nasionalisme. Nah, tanpa ada jiwa itu, maka kita tetap akan tergantung. Karena suka atau tidak suka, para pemburu rente ini memang hidup dari situ. Nah, ya, yang bisa mengerem itu hanya nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, dalam membangun wawasan kebangsaan, ya dulu kita kan pernah diajarin ada pelajaran kewiraan. Nah, ya, bagaimana kalau kurikulum kita juga mengembalikan nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai idealisme sebagai bagian dari kebijakan sistem pendidikan nasional begitu. Jadi memang ya, kata kuncinya ada di situ. Nah, hanya sekarang bagaimana menanamkan itu dari mulai ya, presiden, gubernur, bupati, wali ya. kota sampai kepala desa itu sama-sama ya untuk menggerakkan hal-hal semacam itu. Artinya apa? Artinya kalau kita mengembangkan idealisme, nasionalisme, dan patriotisme, mestinya di Republik ini tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, tidak ada hal-hal yang memang merugikan nasib bangsa secara keseluruhan. Kang Entang ya, terakhir. Kalau melihat peta persoalannya semacam itu tadi dan membutuhkan orang yang punya nasionalisme dan patriotisme, menurut Kang Entang ini tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih sekarang di bidang-bidang eh, tadi swasembada pangan tadi, apakah sudah cocok kira-kira atau mungkin Kang Tang melihat orang yang sekarang belum tampil tapi kira-kira cocok yang bisa diusulkan misalnya apapun nanti presiden menanggapi seperti apa tapi kan Ya. perlu kalau mungkin ada tokoh yang kira-kira bisa diandalkan. Mungkin persoalannya bukan di orang ya, Mas Bambang, Oh, tapi saya lihat ada di sistem begitu. Ya. baik. Jadi sistem pemerintahan yang harus dibangun oleh siapa yang terpilih mendapat mandat rakyat Ya, ini yang memang harus kita sempurnakan. Dan sistem ini bukan sesuatu yang sangat kaku, tapi begitu mobile dan setiap saat harus selalu dikaitkan dengan pergeseran tanda-tanda zaman yang dalam kurun waktu yang singkat bisa berubah. Jadi orangnya siapa saja, ya selama dia punya komitmen, selama dia punya nilai-nilai kebangsaan, dan tentu saja orang yang memang bebas nilai dari kepentingan-kepentingan politik praktis. iya baik. Terima kasih sekali Insinyur Entang Sastra Atmaja, Ketua Harian DPD HKTI
Jawa Barat. HKTI itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat berjuang. Iya. Jadi, kita memerlukan nasionalisme dan patriotisme untuk membela kepentingan nasional di dalam kedaulatan, kecukupan, dan swasembada pangan. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak sama-sama. Entang. Ya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi